Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli Petruk apa gareng? Mana gareng? Gareng sopak lah. Oh, apa gareng? Gareng lah. Mau ning kono kan getuk apa goreng, nen kene Petruk apa gareng. Gareng. Arane guru karo murid yo beda ngono lho. Mawon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'asiril hikamiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'il kamalatil ubudiyyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'a Allah ta'ala qalbah. Sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala wa ayyanahu Allah sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna. Sara sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran wa ala alihi wa sahbihi wassalikina ala nahjihi fanalu khairan wafiran amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu uryanun walibasuhu taqwa wa zinatuhul haya wa samratuhul ilmu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh, sesepuh, bini sepuh, para pengajar, dewan guru, dewan pendidik, para senior, para pendiri, wabil khusus pembimbing, pembina, penasehat seluruh majelis taklim yang bergabung di Hasidah, Hasanah on air, Iwamit on air, Darussafaah on air, ingkang tansah kaula muliakan, seluruh para ketua, para pengurus yang saya hormati, wabil khusus santriwan santriwati Hasidah yang saya cintai rahimakumullah. Langkung rumiyin sumangga kula lan panjenengan sedaya ngaturaken puja lan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat lahir, nikmat batin, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat keluangan, nikmat kelapangan, nikmat keselamatan. Kemarin Taiwan hampir ada bencana, tican melanda, tapi alhamdulillah selamat. Tidak lain dan tidak bukan karena rahmat fadilah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga penyebabnya ada banyak hasidah di sana, ada banyak majelis taklim yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sehingga bencana bisa diatasi, bencana bisa tidak melebar, tidak memakan korban mudah-mudahan. Lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kehadiran kita, kumpul kita di majelis hasidah ini
harapan besar kita semuanya, menjadi penyebab turunnya rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan tidaklah acara ini selesai melainkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kita, memaafkan semua kesalahan kita, memberikan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan baginda alam Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan gantian ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kita tetap diakui menjadi umatnya dan kelak akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Mustami'in mustami'at hadani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-imanu uryanun wa libasuhut taqwa wa zinatuhul haya wa zamratuhul ilmu. Kata Nabi, al-imanu uryanun, iman itu telanjang. Iman itu telanjang. Artinya keimanan seseorang itu tidaklah sempurna. Imannya seseorang belum sempurna karena masih telanjang. Walaupun keimanan seseorang itu tidak bisa digugurkan hanya gara-gara melakukan dosa dan maksiat. Makanya iman yang telanjang tersebut harus kita beri pakaian agar terlihat elok, terlihat bagus. Ada sisi setengah kesempurnaan di dalam iman itu. Akan tetapi tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa keimanan seseorang itu tidak akan bisa digugurkan hanya gara-gara melakukan perbuatan dosa ataupun kemaksiatan. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Makanya kata Nabi walibasuhut taqwa. Pakaiannya adalah takwa. Apa yang dinamakan takwa? Di dalam tadi ayat surat Al-Baqarah yang kedua, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Muttaqin itu terbagi menjadi tiga. Ya. Muttaqin itu terbagi menjadi tiga. Ada tiga tingkatan muttaqin. Muttaqin yang pertama adalah orang awam, tingkatan paling dasar, yang paling mendasar, pokoknya, akarnya. Muttaqin yang pertama ini boleh jadi dia melakukan dosa besar, pun dia melakukan dosa kecil. Tapi tetap dia menjadi bagian orang yang bertakwa. Kenapa? Karena dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan syariat agama. Walaupun mungkin ya sering rasani ya, kadang-kadang ngambil sesuatu yang bukan haknya, ngora ketang banyu aqua sagelas ning pojok PCINU. Mungkin itu dosa-dosa yang tanpa terasa kita lakukan, yang tanpa terasa kita kerjakan. Akan tetapi yang demikian itu tidak bisa menghapus atau menutup seseorang untuk dinamakan iman. Dia tetap orang beriman, dia tetap orang bertakwa, walaupun tidak bisa menghindar dari dosa besar dan dosa kecil. Lalu tingkatan yang kedua adalah mereka orang-orang yang bisa menghindar dari dosa-dosa besar, walaupun tidak bisa menghindar dari dosa kecil.
ada sebagian orang yang mungkin tidak mau berselingkuh, akan tetapi dia tetap memandang sesuatu yang bukan haknya. Dia terbebas, dia bisa menguasai diri untuk tidak melakukan perbuatan zina, artinya dosa besar. Akan tetapi dia selalu memandang fotonya dan berkhayal dan halusinasi segala macam. Artinya dia tidak bisa lepas dari dosa kecil. Dan itu pun bagian dari takwa. Selama alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Beriman kepada Allah, menjalankan syariat agama walaupun tidak bisa lepas dari dosa kecil. 2. Yang ketiga, takwa yang senantiasa ingin terus meningkatkan ketakwaannya, menjalankan perintah agama walaupun dia tetap melakukan dosa kecil. Nggak bisa menghindar dari dosa kecil. Dan ini tingkatannya para wali. Yang dia inginkan, yang dia harapkan adalah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap akan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui media ibadah yang beliau kerjakan. Ya baca Quran kah? Ya salat malam kah? Ya tafakur kah? Ya tadzakur kah? Ya tasyakur kah? Walaupun mungkin ya tetap rasan-rasan segala macam. Kiai karo kiai ora terima telung dino telung wengi nengan kadang tahunan. Tapi ya nggak masalah. Artinya sejak zaman Nabi pun masalah ini sudah ada. Ya, masalah ini sudah ada. Jangan bisa bayangkan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu nengan karo Umir Mukminin malahan. Karo Sayyidah Aisyah. Bayangkan. Aisyah istri Nabi wis seneng-nengan karo Sayyidina Ali suwe sampai ada perang Jamal segala macam. Dan itu ya sudah menjadi kelumrahan, nggak masalah. Ya kenapa ya? Karena itu tadi, karena ya Aisyah ya bukan Nabi, Ali ya bukan Nabi, dan itu malah benar menurut saya. Memang harusnya seperti itu. Gitu. Sebab kalau mereka selantiasa terjaga dari perbuatan salah, berarti mereka juga maksum. Sedangkan status maksum punya Nabi. Malah konti anggap Nabi malah repot. Dan Nabi itu luar biasa, Bu. Kenapa Nabi itu aman? Artinya Nabi aman itu begini. Nabi nggak mungkin akan dituhankan umatnya. Nggak mungkin. Kenapa? Karena Nabi disuruh oleh Allah untuk biasa-biasa saja. Nabi itu kalau makan juga di luar rumah, Bu. Jangan dikira di dalam. Ingin menunjukkan bahwa Nabi juga manusia, butuh makan, ngono lho. Wong Jawa malah ning jopo mau muni ora sopan. Nabi kan mame ning jopo malahan sunah Nabi malah. Kan nggak ngarah umatnya menyimpulkan Nabi itu sempurna, Nabi itu begini, Nabi itu begitu, sehingga punya potensi untuk mentuhankan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika Nabi ya bodoh, ya beristri, ya sakit, ya maem, ya ini menyelamatkan. Ketika hukum Allah dinodai, hukum Allah dicaci maki, Nabi marah-marahnya luar biasa. Menunjukkan manusianya, sisi kemanusiaannya. Dan Nabi Isa bayangkan.
Nabi Isa ditempeleng kanan, kasar pasrah pipi kiri. Saking bagusnya, saking alusnya, saking sabare. Nabi Isa saking sabare ditempeleng pipi kanan, dikasih pipi kiri, kon ditempeleng. Makanya dianggap anak Tuhan sama umatnya. Tapi kalau Nabi Muhammad nggak mungkin ngarang, umatnya nggak mungkin. Lagian Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat itu bagian penyelamat tauhid kita. Ketika kita bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad, duhai Allah berikan rahmat tazim kepada Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu bukan Tuhan. Dan itu sholawat satu-satunya senjata bagi kita, yang satu-satunya bacaan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun melakukannya. Dan Nabi Muhammad pun paling cinta, paling senang ketika umatnya bersolawat, merupakan satu-satunya agar kita terselamat dari tauhid. Ya, orang arah mentuhankan. Al-imanu uryanun. Iman itu telanjang. Walibasuhut taqwa. Maka harus kita pakai pakaian. Ngarane be wudu, telanjang. Maka harus pakai pakaian biar pantas. Apa pakaiannya? Walibasuhut taqwa. Pakaiannya kita takwa. Apa itu takwa? Menjalankan yang seperti jenengan pahami, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangan. Yang dimaksud takwa dalam artian yang sangat luas, yaitu kita disuruh untuk beragama, kita disuruh untuk menjalankan syariat agama, kita disuruh menegakkan hukum-hukum agama. Yang jadi persoalan adalah kadang-kadang agama dipahami melalui pemahamannya sendiri. Ini yang keliru. Kadang-kadang selalu menyimpulkan sendiri. Ada seorang ustadz menyampaikan sesuatu, masalah. Padahal ustadznya tidak menyimpulkan persoalan itu. Lalu para yang mendengarkan, baik dari YouTube maupun menyimpulkan sendiri. Ya, ini sebuah kekeliruan, karena agama itu bukan kesimpulan sendiri. Agama itu kesimpulan Allah dan Rasul-Nya. Maka dalam surah Sahih Al-Bukhari, Muslim, itu di sana ada satu bab yang luar biasa dalam Sahih Muslim. Babul isnad minad din. Bab menerangkan tentang silsilah. Itu bagian penting dari agama. Sebab apa? Tidak mungkin dianggap agama kalau tidak ada silsilah yang sampai kepada Nabi. Wis mesti salah, wis mesti goroe, wis mesti kudu agama. Sebab bukan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Walibasuhut taqwa. Maka harus kita pakai pakaian. Kita menjalankan syariat agama. Ilmu itu luas. Ya. Ilmu itu luas. Lalu ketika kita sudah berpakaian, apakah sudah cukup? Enggak. Perempuan saja. Perempuan itu kalau sudah pakai baju, itu pun butuh hiasan. Ya. Kadang beli bedak, lipstik, ya dihiasi. Wazinatuhul haya. Dan kata Nabi, wirangke bagian daripada pepaese. Maka hiasannya adalah rasa malu. Jadi kan bisa bayangkan, ketika ada seseorang yang mungkin sudah elok, sudah cakep, sudah cantik, tapi dia tidak punya akhlak.
Dia nggak punya rasa malu sama sekali. Saya masih ingat Nabi itu pernah menyampaikan satu hadis bahwa akhir zaman itu nanti kesalahan itu akan dianggap sebuah kebenaran dan kebenaran itu akan dianggap tabu. Jadi seakan-akan bahwa kesalahan yang hakikatnya kesalahan itu adalah bagian dari kebenaran itu sendiri. Contoh. Karena sekularisme, banyak sekali orang-orang sekuler itu yang meracuni otak kita. Memang kelihatannya bagus, kelihatannya baik, kelihatannya itu jujur. Bukankah kejujuran itu adalah kebaikan? Luar biasa. Argumentasinya itu cukup menarik, cukup elok. Sehingga membuat orang-orang terpana, membuat orang-orang itu menganggap itu adalah satu keniscayaan, satu kebenaran. Padahal itu menyimpang dan menyalahi aturan agama. Contoh kecil. Tadi ada orang yang minta didoakan oleh pasangan. Ada orang yang punya masa kelam, lalu dipinang sama seseorang. Ya, dipinang sama seseorang. Dan seseorang itu cukup lumayan soleh, terkenal, mungkin ada pamor, merasa dirinya itu dulu punya masa lalu yang kelam, lalu dia mengatakan begini, Mas, dulu saya itu begini. Jauh sebelum saya lari ke majelis taklim, saya lebih dulu lari ke bar. Yang pada akhirnya saya mendapatkan hidayah, saya kenal hasidah. Jadilah saya muslimah, sekarang saya berjilbab. Walaupun dulu pakaian adikku pun saya pakai. Kadang-kadang celanaku pun celananya ponakanku yang saya pakai. Surah muat, meletot-meletot orang genah. Itu dulu, Mas. Dan bahkan mungkin orang teman-teman pun tahu dulu saya siapa. Lebih baik saya ngomong dulu, Mas, masalah ini ke jenengan daripada jenengan dengar dari orang lain. Bagus nggak, Bu? Jujur nggak? Jujur. Jaremu kan? Akan dianggap orang baik. Semua orang pun akan menganggap dia orang baik. Hebat berani melakukan kejujuran. Jarang orang yang bisa, jarang orang yang kuat. Apalagi dia sangat mencintai. Dengan kejujurannya dia punya potensi untuk ditinggalkan sang calon suami. Tapi dia luar biasa. Wong salah dianggap luar biasa. Padahal salah secara syariat agama. Wong agama ngelarang kita untuk buka aib kok. Kan pada akhirnya, pada ujungnya dia akan mengatakan, andai kata kau kersa Mas, monggo silakan lanjut. Kau tidak pun saya akan terima apa adanya. Ujungnya memang seperti itu pada akhirnya. Diterima ya kita lanjut ke jenjang pernikahan, enggak ya sudah wassalam sampai di sini. Kalau begitu kenapa enggak dari orang lain saja yang dengar? Kenapa harus jenengan yang menyampaikan aib itu? Entah pada akhirnya kalaupun dari orang lain pun kau akan mengucapkan kalimat yang sama. Mau dilanjut monggo, enggak dilanjut nggih wassalam. Kan seperti itu. Ini sebuah satu anggapan yang luar biasa, sebuah kesalahan yang begitu dikemas oleh pemahaman sekuler sehingga merupakan satu kebaikan, satu kejujuran yang perlu dijunjung tinggi. Padahal secara syariat agama salah total. Allah sendiri menyampaikan, "Kowe nutup aibmu, aku tutup aibmu sampai kapanpun." Bahkan malaikat pun ora bakalan weruh kowe selingkuh karo sapa. Bayang. Yang penting apa? Syaratnya kita menutup diri dari orang lain.
Urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada urusan dengan orang lain. Kan itu aib-aibmu. Kenapa kau buka dengan orang yang akan jadi imammu? Kan walaupun dia imam kita, imam jenengan, itu tetap orang lain bagi kita. Apa kau anggap suami itu bukan orang lain? Orang lain. Kok orang lain, Pak? Ya jelas orang lain. Kalau bukan orang lain, mana mungkin kau bisa jadi istrinya? Yang bisa jadi istrinya kan harus orang lain. Wah, aneh-aneh. Adikmu masa bisa jadi? Kalau bapakmu nggak mungkin jadi suami. Kalau kakakmu nggak mungkin jadi suami. Yang bisa jadi pasangan hidupmu harus orang lain. Berarti kan dia benar-benar orang lain. Kan seperti itu. Tutup aibmu dengan siapapun. Aib sekecil apapun. Kalaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan dia untuk dengar dari orang lain, itu sudah bagian dari skenario. Sudah terserah. Allah sudah menghendaki seperti itu. Yang penting jangan punya etikat untuk menutup diri. Biarkan Allah yang urus setelahnya. Selesai. Jenengan nggak usah terlalu pede menceritakan itu. Yang penting saya jujur, Mas. Timbangannya Mas dengar orang lain salah menurut agama. Tapi dianggap benar loh sampai sekarang. Yaitu tadi, berarti apa? Hadis Nabi ora goro menelu. Sebuah kesalahan dikemas akan menjadi sebuah kebenaran yang hakiki. Kue hadis Kanjeng Nabi nyata nih wis terjadi. Ya kan? Lalu ada seorang artis menceritakan tentang aibnya, tentang perselingkuhannya dengan pede, dengan bangganya, dan itu pun diapresiasi sama fan-fannya. Luar biasa. Ini kan tidak berakhlak. Aibnya kok dibuka. Ini menunjukkan bahwa wazinatuhul haya tidak ada dalam dirinya. Wong isin ke bagian dari agama. Isin ke bagian perhiasannya orang yang beriman. Maka al-haya sambul iman. Haya bagian cabang dari iman. Wong sing orang duweni isin mesti imane rapuh. Wis saya pastikan. Minimal wong agar duwe isin mau maksiat itu malu. Ada tenggang, ada satu perdebatan antara nalar dengan nafsu, antara iman dengan syahwat. Itu pasti. Bagaimana mungkin tidak? Ketika seseorang punya rasa malu, lalu ada satu kesempatan untuk melakukan sebuah kemaksiatan, dan itu tidak terlihat oleh orang lain, cukup dia dengan Tuhannya saja. Dia mempunyai pertimbangan. Karena dia punya rasa haya, punya rasa malu. Hakikatnya malu yang sesungguhnya adalah malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gusti, di mana rasa syukurku, Gusti? Andai kata aku melakukan itu, aku senantiasa Engkau perhatikan, aku urus, aku selalu diurus oleh Engkau ya Rabb. Engkau memberikan rezeki, Engkau memberikan ketenangan, Engkau memberikan kesehatan. Aku pengen bojo, tibai bojo, pengen anak-anaknya api-api. Untuk menghindar itu saja, masa saya tidak mampu, Gusti? Ya Rabb, maka saksikan ini bukti dari rasa syukurku atas rahmat yang Engkau titipkan kepadaku, aku tinggalkan kemaksiatan itu. Berawal dari rasa malu, Bu. Tanpa malu, terjang terus. Ora bakalan mungkin. Ya, nggak mungkin mau nerjang kalau nggak punya malu. Apalagi urat malunya sudah putus, apapun dia labrak, apapun dia hambat. Yes. Wal-wal kedua orang sandal orang kadal terus apa diuntal.
Maka dibutuhkan rasa malu. Ya. Orang sudah tadinya telanjang. Setelah telanjang karena nggak pede, dia pakai pakaian. Setelah pakai pakaian pun kurang kelihatan elok, dia pun pakai perhiasan. Wa zumratuhul ilmu. Maka buahnya adalah ilmu. Ketika seseorang itu sudah terlihat menjalankan syariat agama dengan begitu kemampuannya sesuai dengan kapasitas yang ada, maka kelihatan buahnya. Apa itu buahnya? Ilmu, pemahaman. Wong sing duwe pemahaman, wong sing duwe ilmu nggak bakal gampang menyalahkan orang. Wa ilmu. Maka ilmu ke luas, ilmu ke luar biasa. Jenengan bisa bayangkan tanpa ilmu jenengan, bagaimana mungkin kita akan tahu man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Wong sing ngerti awake dhewe mesti bakal ngerti Tuhane, mengerti siapa Tuhannya, ngerti Rabbnya. Itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada ketiadaan ilmu dalam diri. Maka Allah yang pertama kali titipkan kepada Adam alaihissalam, wa'allama Adam al-asma. Allah mengajarkan ilmu, nama-nama, ilmu dulu. Bayangkan. Wa'allama, Allah ajarkan Adam kepada Adam asma. Bagaimana mungkin kita akan tahu nama sebuah nama kalau kita tidak punya pengetahuan? Bukankah buah pengetahuan itu berawal dari ilmu? Maka ilmu itu adalah warisan pertama yang Allah titipkan untuk Adam alaihissalam sampai sekarang. Ya, tapi ilmu karena saking luas, Bu. Ya, saking luas. Gak masalah. Teman-teman, sahabat-sahabatku semua. Maka ketika kita sudah tahu sumratuhul ilmu, buahnya adalah ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, "Walladzina amanu utul ilma darajat." Salah satu yang bikin kalian ikut pengajian khasidah sampai ada, itu kan bukan tidak lain dan tidak bukan karena pengen ngerti, pengen paham, pengen belajar agama dan pengen ilmu kan? Seperti itu. Tapi ingat, Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, walladzina utul ilma darajat. Walladzina amanu utul ilma darajat. Dan orang-orang yang beriman itu utul ilma, diberikan ilmu. Saya tekankan di sini bahwa ilmu itu adalah pemberian Allah, bukan hasil pencarian. Ilmu nggak bisa didapat, Bu. Apa jenengan bisa mendapatkan ilmu? Nggak bisa, Bu. Nggak bakalan bisa. Atas pencarian yang jenengan lakukan, nggak bakalan bisa mendapatkan ilmu, Bu. Karena ilmu utul ilma derajat. Utul ilma, diberikan ilmu. Makanya syarat untuk menuntut ilmu diawali ayat ini kalimat iman. Golet ilmu harus diawali iman. Ya, tanpa iman jenengan golet ilmu ora bakalan nemu. Wong Allah memberikan pemahaman bagi orang yang beriman. Utul ilma diawali dengan al-walladzina amanu. Iman dulu. Kowe iman dek pangeran. Wis yakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ora ana Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusannya Allah, wis iman. Nek wis iman ngoten luar biasa. Nikmatnya orang yang beriman ngalahna segala-galanya. Ya, mengalahkan segala.
Makanya kata Nabi, la syai'an akhbasu minhuma asyirku billah wa durru bil muslimin. Seelek-elek, kata Nabi, seelek-elek perbuatan, dan tidak ada perbuatan yang lebih elek ketimbang dua masalah. Apa yang pertama? Asyirku billah wa durru bil muslimin, yaitu mensekutukan Allah, wa durru bil muslimin, dan dia membahayakan orang Islam. Perbuatan paling elek. Mati apa ya? Enggak. Kirain mati. Boten, Pak. Iya. Tidak ada perbuatan yang paling buruk, kata Nabi, asyirku billah, kecuali syirik kepada Allah. Makanya umat Nabi ya ini sing model-model sing entah kenapa mungkin sebagian pemahaman yang dipahami atau mungkin nggak kuat menahan bujuk rayu sehingga dia melakukan sesuatu yang di luar konteks pemahaman itu. Contoh, ada nggak kira-kira jenengan memberikan rasa kecewa kepada orang tua? Ada Pak yang menyia-nyiakan anak? Ada Pak. Walaupun nggak merasa jenengan menyia-nyiakan. Umur 6 bulan kadang ini sih ditinggal miang kok. Umur 6 bulan, umur setahun tinggal di Taiwan. Itu menyia-nyiakan namanya. Walaupun nggak merasa, kenapa? Karena yang merasa jenengan mau bertanggung jawab, karena luruh putu dan sebagainya dan sebagainya. Padahal Allah memberikan kewajiban kepada orang tua untuk memberi ASI selama 2 tahun, sampai setahun kok ditinggal lunga. Berarti kan menzolimi hak anak. Tapi kan ya itu kan urusanmu. Artinya apa? Artinya begini, kau tetap akui dirimu itu salah, walaupun dalam kesalahan itu ada satu perjuangan, dan itu bagian lain, ngono lu. Nah, biarkan nanti kebaikan itu dinilai Allah, keburukan itu pun nanti dinilai Allah, ngono lu. Sebab apa? Sekarang itu banyak sekali, Bu, banyak sekali orang-orang yang cuma memahami satu ayat, tidak memahami beberapa ayat yang lain. Tentang masalah jihad misalkan, ya kan, masalah jihad, ayat-ayat perang, ayat-ayat kotal, ayat-ayat pembunuhan dicam oleh Al-Quranul Karim. Mereka itu masuk neraka kholidina fiha abada. Orang yang membunuh orang muslim kholidina fiha abada, masuk neraka kekal selamanya, tidak akan pernah keluar. Bayangkan, orang yang membunuh orang muslim. Lalu ayat ini, konteks ayat ini dipakai untuk yang sekarang. Kacau. Kacau. Ya, pasti kacau. Kalau semacam itu berarti berapa banyak orang muslim yang harus masuk neraka abadan abidin. Kholidina fiha abada. Jangan bayangkan, ene maling misalkan. Maling agamanya apa? Muslim, digebuki kosi mati. Wong sing ngebuki berarti kholidina fiha abada, masuk neraka ora bakalan metu. Kacau, pakai ayatnya salah. Ayat itu kalau kita mau mempelajari, kalau kita mau mengkaji, harus lihat dulu asbabun nuzulnya. Ayat itu hanya diperuntukkan untuk kaum-kaum musyrikin pada saat Nabi syiar agama waktu dulu.
Ayat itu yang nggak masuk. Makanya ketika dulu itu muncul orang-orang Khawarij yang timbul dari kekhusyuannya, ketawaduannya, kefasihannya baca Al-Quran. Sehingga merasa dia itu paling pintar, paling bisa, paling paham tentang Al-Quran. Padahal saksi masih ada. Sayyidina Ali itu saksi turunnya Al-Quran. Sedangkan Khawarij pada saat itu para tabi'in itu rawuh turunnya ayat. Enggak melihat turunnya ayat. Maka terjadilah pertikaian antara Muawiyah dan Ali. Paten pinaten. Orang Khawarij melihat ini dengan ayat yang disampaikan barusan, menganggap bahwa darah Ali dan darah Muawiyah halal. Karena sama-sama sudah masuk ayat tersebut. Masuk neraka khalidina fiha abada. Mereka itu ahli neraka. Patennya orang masalah. Andilalah Sayyidina Ali mati kersane pangeran. Sayyidina Muawiyah orang mati karena meriang. Andai kata Muawiyah saat itu nggak sakit, pasti mati. Pasti mati. Dilalang kersane pangeran. Sing mati Sayyidina Ali. Nanti muncul Syiah segala macam. Panjang prosesnya. Sing ora mati Muawiyah. Kenapa? Nanti dari keturunan Muawiyah akan hancurlah kejayaan Islam. Kan Allah kayak luar biasa. Gusti Allah sing ngatur. Bayangkan. Kenapa hal itu terjadi? Karena dia cuma memahami sepenggal ayat dan tidak tahu asbabun nuzulnya. Wong ayat yang lain Allah menyampaikan wa man taba kok sapa wong sing tobat, kan Allah berhak menerima tobat seseorang. Nabi itu nanti guyu-guyu, Bu. Guyu. Ya, tentu para sahabat tanya, ya Nabi Allah, kenapa jenengan kok kelihatannya senang banget? Apa yang menyebabkan jenengan itu tertawa bahagia? Kata Nabi gini, iya, saya disampaikan ayat. Ayat itu menjelaskan orang sing mateni wong muslim khalidina fi abadam, dia itu akan masuk neraka selawas-selawas. Tapi rahmatnya pangeran ternyata lebih gede. Coba bayangkan, orang yang saling membunuh iso ngopi bareng ning terase swarga. Ning taman swarga. Padahal paten pinaten. Bayangkan. Sekali lagi, rahmatnya Allah lebih gede ketimbang azabe. Sayyidina Hamzah, paman kecintaan Nabi, paman yang selalu membela Nabi, maka Nabi sangat mencintai dan menyayangi Hamzah. Dipateni ning Wahsy. Ya kalau Wahsy itu seorang saudagar, seorang yang punya gelar. Wahsy itu seorang budak hitam legam. Bayangkan, mateni Sayyidina Hamzah, Nabi duga ora karuan. Jengkelnya, sedihnya luar biasa. Karena ketinggalan paman tercinta. Tapi rencana Allah tidak demikian. Bagaimana cara Allah mendidik nabinya agar untuk menjadi orang yang baik? Wahsy diberikan hidayah. Bayangkan. Lagi jengkel-jengkele, lagi keting-ketingnya, lagi benci-bencinya, Wahsy masuk Islam. Ya Nabi kualahan, pandi orang diterima. Mlebu Islam kok ora diterima. Diterima kelingan bae. Kasempateni pamane. Dan keadaan yang demikian Wahsy tahu kondisi kejiwaan Nabi. Maka Wahsy berjanji,
Ya Nabi Allah, dulu aku telah membunuh orang yang paling engkau cintai. Sekarang saya masuk Islam, saya akan membunuh orang yang paling kau benci. Jadi panglima perang, membunuh Musailamah Al-Kadzab yang paling dibenci Nabi. Bukti tobatnya Wahsy. Wahsy karo Sayyidina Hamzah, minum kopi ning swarga. Pada mati syahid. Sing mateni padahal Wahsy. Saat itu Wahsy masih musyrik. Tapi kan waman tauba, ayat yang lain. Ini ayat taubat gitu. Ternyata Allah menghendaki memberikan hidayah kepada Wahsy, menerima taubatnya, lalu mati syahid. Ya, makanya Nabi ki guyu luar biasa dan karepe Gusti Allah ki angel. Wah, tidak bisa ditebak lah. Tapi ya, jadi Nabi Nyong senang banget. Rahmat pangeran luwih gede ketimbang apapun. Makanya Bu, kita orang yang tidak mungkin bisa lepas dari yang namanya maksiat dosa, ora usah wedi. Sing pede mawon urip. Ya. Kenapa? Karena rahmatnya pangeran luwih gede ketimbang dosane panjenengan. Dosamu guru ngono sapira ketimbang taubate penerima taubatnya Allah, ampunane pangeran. Ampunane lu Allah ke luwih luas ketimbang dosa sing jenengan kerjakan. Walaupun mil'us samawati wal ard, ngebuki langit lan bumi dosamu. Ampunan Allah jauh melebihi itu semua. Ya, jauh melebihi itu semua. Makanya dibutuhkan ilmu. Jangan bisa bayangkan, orang sudah pakai baju dan pakai gamis. Bajunya pun baju terbaru, yang mahal, yang cantik, yang elok. Lalu dia berhias. Yang nganggo gelang, nganggo anting, nganggo pakai bedak, pakai lipstik. Kelihatan makin cantik. Pun ternyata dia punya pekerti yang tinggi, sopan santun. Ya. Begitulah gambaran agama. Al-imanun uryanun. Iman itu telanjang, wazibasuhut taqwa. Maka pakaiannya takwa. Setelah kita beriman, menjalankan syariat agama, perintah Allah, meninggalkan larangannya. Disempurnakan dengan kita punya rasa malu sebagai rem agar kita nggak kebablasan untuk melakukan kemaksiatan yang banyak. Maka dari itu harus ada ilmu wa zumratuhul ilmu, maka buahnya adalah ilmu. Nek kowe pengen bisa melakukan itu semua harus ada ilmunya. Sebab dengan ilmu kita bisa mengerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang soleh. Kita akan diajarkan melalui iman, melalui ilmu itu. Biarkan ilmu menuntun iman kita untuk menjadi orang yang bertakwa, sehingga rasa malu pun ada dalam diri kita sebagai rem untuk melakukan kemaksiatan. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin syafina karim dukhna Muhammad sallim marata barakatuh kul sahabat rasulullah alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan hamdan yafi'u bi masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina wa akhwatina وجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم لك سلمنا وبك آمنا وإليك توكلنا وإليك ابنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت المقدم وأنت المؤخر
La ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Allahumma hdina wa zawjatina wa hdili talamidina wa hdili qaumina wa hdili hasidina wa hdili a'daina wa hdili a'daina wa hdili ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta rasikin. Allahumma atina rizqaka alladhi wa'adtana bihi bisuhulatin biyadisa wa anzil alaina al-barakata fi jam'i kasbina ya Allahu ya alim ya Razzaqu ya Karim iftah lana qulubana futuhal arifin Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم Sekian dan demikian yang bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.